Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa saat ini saya bisa kembali berbagi video kepada saudara-saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada. Dan pada kesempatan ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan dari live ini adalah supaya saya mau mengajak semua orang percaya kita mendoakan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Kita bersyukur bahwa berita beberapa hari terakhir ini di mana Bapak Presiden mengunjungi Rusia dan Ukraina, yang kita tahu bahwa kedua negara tersebut konflik sejak bulan Februari ya, kalau tidak salah ya. Kalau saya salah dikoreksi. Dan menarik ya, saya pelajari Bapak Presiden kita ini luar biasa. Saya sebagai pendeta dan juga warga negara Kesatuan Republik Indonesia, saya mempelajari banyak hal. Lalu saya tuh suka begitu kalau lihat apa yang Bapak Presiden lakukan, lalu saya kait-kaitkan dengan ajaran Kristen atau kitab suci kita. Ya, soal kerendahan hati misalnya. Bapak Jokowi adalah orang yang sangat rendah hati, apa adanya. Saya sebagai warga negara Indonesia dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya merasakan benar bagaimana tindakan nyata seorang pemimpin RI1 yang mau merakyat, mau melihat kesusahan di negeri kami sebagai salah satu provinsi yang kategori provinsi termiskin di Indonesia, yes. Masuk dalam mungkin 10 besar provinsi termiskin di Indonesia. Tapi kami merasakan bahwa dua periode kepemimpinan Bapak Presiden ini dampaknya luar biasa, tindakan nyatanya luar biasa. Bahkan saya sering waktu diberi kesempatan oleh Tuhan berkhotbah di hadapan atau di depan para pejabat-pejabat di daerah saya, di negeri saya, di provinsi saya, di kota saya. Beberapa kali saya mengangkat figur Bapak Jokowi sebagai contoh. Ini bukan NTT 1 atau Kota Kupang 1 atau apa ya, Kabupaten Kupang 1, tapi ini RI 1 ya, pemimpin negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi rendah hatinya begitu kelihatan, apa adanya begitu kelihatan. Dan mungkin itu yang menyebabkan beberapa kali Bapak Jokowi datang ke NTT, sambutan begitu luar biasa, sambutan begitu hangat, sambutan begitu meriah, antusias dari masyarakat Nusa Tenggara Timur begitu luar biasa. Ya, karena 2 kali pemilihan sebagai presiden, NTT sangat tinggi, saudara-saudara. Terakhir itu kalau tidak salah 96% ya pemilih memilih Bapak Presiden Joko Widodo. Dan melihat lagi terobosan-terobosan beliau yang lain juga di daerah saudara-saudara kami di Papua atau di daerah-daerah yang lain, bahkan di Jawa sudah ada tol di mana-mana. Aduh, pokoknya kami sampai berdoa begitu, berharap kira-kira Tuhan bisa tolong kami, berikan pemimpin yang seperti ini lagi gitu loh. Karena setelah Pak Jokowi, beliau sudah tidak bisa lagi. Tentu kita merindukan ada pemimpin seperti beliau. Ya. Dan berita terbaru di mana beliau pergi guna misi perdamaian antara Rusia dan Ukraina ya. Waduh, saya sebagai warga negara Indonesia rohaniwan, saya nonton di berbagai berita, di berbagai channel
bagaimana Pak Jokowi begitu luar biasa. Dan terhitung sejak video ini diberikan kita dapat informasi beliau sedang menuju Ukraina dari Polandia kalau tidak salah. Itu dengan kereta 8 jam. Dan ini kan luar biasa gitu loh. Mungkin negara-negara besar yang lain melihat peperangan dari Rusia dan Ukraina, mereka melihatnya sebagai apa atau cara pandang mereka sebagai apa. Ya, mungkin memberikan sanksi, penalti, dan lain sebagainya. Tetapi Pak Jokowi melakukan sesuatu yang menurut pandangan saya sebagai warga negara Indonesia, sebagai pendeta, tentu dari sisi-sisi yang lain semua orang bisa memberikan komentar, memberikan pandangan, pendapat, dan latar belakang mereka memberikan komentar dan pandangan mereka juga. Kita tidak tahu latar belakangnya apa. Apakah itu tulus, apakah itu sentimen, apakah itu ada kepentingan politik dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tapi orang seperti saya yang hanya seorang rohaniwan, seorang hamba Tuhan. Saya ketika nonton dari salah satu video, kita tahu yang Ibu Koni itu ya, kayaknya dia pakar dalam hubungan apa ya, luar negeri dalam kaitan dengan militer, pertahanan, keamanan negara. Ibu Koni bilang orang-orang lain bisa komentar ini itu, tapi presiden kita mengambil tindakan nyata dan itu luar biasa. Ya, saya belajar gitu loh. Kalau saya ingat firman Allah ya, dalam konteks saya suka lihat kehidupan Pak Jokowi ini, beliau bukan Kristen. Beliau juga pasti bukan manusia yang sempurna atau seperti malaikat, pasti bukan. Beliau manusia biasa, cuman luar biasa gitu loh. Ada manusia, pejabat, pemimpin yang rendah hati luar biasa, tidak banyak bicara tapi tindakannya nyata. Lalu sekarang bawa satu misi perdamaian, tinggalkan negaranya Indonesia dan pergi kepada Rusia dan Ukraina yang notabene adalah konflik. Sedang konflik hari-hari ini. Nah, saudara lihat, demi sebuah perdamaian, Bapak Jokowi itu rela berkorban. Makanya saya bilang, saya jadi ingat Tuhan Yesus Kristus. Jadi begini, saudara jangan salah ngerti ya. Bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus praktekkan, kok saya lihat itu diteladani. Begitu ya. Atau dipraktekkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Untuk memperdamaikan Allah dengan manusia, kita tahu Yesus Kristus datang untuk membawa damai itu, toh. Jadi orang yang ada di dalam Kristus pasti tahu. Saya mau baca satu ayat dulu. Saya minta tolong istri saya. Halo Ibu, tolong Alkitab saya, handphone. Iya Pak. Beliau lagi istirahat. Terima kasih. Ibu tidak usah tunjukkan muka ibu ya. Baik. Jadi yang pasti ini istri sendiri ya. Tidak mungkin saya di kamar hotel dengan istri orang lain. Sembarang saja. Hancurkan kuasa kegelapan ya. Nah, saya mau baca 2 Korintus 5 ya. 2 Korintus 5 ayat 18 itu kan dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saya angkat ayat ini karena kita tahu bahwa
Tuhan Yesus untuk mendamaikan Allah dengan manusia rela berkorban, tinggalkan kekuasaannya, kemuliaannya, kekudusannya. Dia Allah yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi, turun ke dunia, lalu mati di Golgota untuk mendamaikan kita dengan Allah. Tentunya bagi yang percaya kepada Dia. Dan memang yang bisa melakukan itu hanya Tuhan Yesus Kristus. The one and only. Tidak ada yang lain. Tetapi di sisi lain Tuhan Yesus pernah ajarkan bahwa dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya. Nah, Pak Jokowi bukan agama Kristen. Tapi kita yang agama Kristen, apalagi seluruh masyarakat Indonesia yang yang mengasihi dan menghormati pemimpin kita. Anda lihat ini teladan luar biasa. Aduh, saya waktu nonton video-video ini saya terharu sekali ya. Komentar dari para komentator pun mereka berkata, Pak Jokowi luar biasa. Kalau memang itu dua presiden Rusia dan presiden Amerika tidak mau datang ke Indonesia, biar presiden Indonesia yang pergi ke sana dengan membawa misi perdamaian. Ya, saya sangat terharu, sangat menghargai dan menghormati Bapak Presiden Jokowi. Sejak beliau jadi presiden sampai hari ini, ya, bahwa semua program kerja, cara kerja, walaupun pasti ada kekurangan juga, tetapi bagi saya sebagai manusia yang tidak sempurna bisa menunjukkan sesuatu teladan yang luar biasa. Bagi saya itu luar biasa. Dan saya percaya firman Allah bahwa Amsal 21 ayat 1 mengatakan hati raja itu di tangan Tuhan seperti batang air. Walaupun dia bukan agama Kristen, walaupun dia tidak percaya Tuhan Yesus, tapi Allah tetap mampu berkuasa di hati setiap pemimpin dunia ini. Termasuk pemimpin kita, Bapak Presiden Jokowi, sehingga beliau melakukan terobosan-terobosan luar biasa. Dan ya, kita tidak tahu seperti apa hasilnya. Maka tugas kita ialah mendoakan Bapak Presiden Jokowi. Nah, bersama video ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara-saudara beberapa menit kita akan berdoa buat Bapak Presiden Jokowi. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terpujilah namamu, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Saat ini Tuhan, melalui video ini, hamba datang mengajak semua saudara-saudara hamba, seberapa saudara hamba yang menyaksikan video ini. Kami datang bersehati, kami mendukung Presiden kami ya Tuhan. Engkau Allah luar biasa. Kami percaya bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Semua pemerintah ditetapkan oleh Engkau sendiri ya Tuhan. Seturut firman-Mu di dalam Roma pasal 13 ayat 1-7. Oleh karena itu Bapa di sorga, kami juga mau mentaati firman-Mu dalam 1 Timotius 2, mulai ayat 1 sampai ayat 3. Engkau mengingatkan kami untuk mendoakan para pembesar. Dan salah satu pembesar yang sungguh telah Tuhan pakai, Tuhan utus di Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, yang telah Tuhan pakai menjadi teladan luar biasa. Dan anak-Mu dalam perjalanan ke Eropa untuk misi perdamaian negara Rusia dan Ukraina. Kami sangat terharu Bapa di sorga. Anak-Mu luar biasa Tuhan. Bukan karena dia, tapi karena Tuhan bekerja di dalam diri anak-Mu. Hamba mohon bersama semua saudara-saudara hamba orang Indonesia yang sedang menyaksikan video ini. Kami menaikkan doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah memberi perlindungan yang sempurna ya Tuhan kepada anak-Mu Bapak Presiden kami ya Bapak. Ada pas pampers dan lain sebagainya. Tetapi firman-Mu berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah
orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Maka kami meyakini, kalau bukan Tuhan yang menjaga Bapak Presiden, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Oleh karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan perlindungan-Mu Tuhan. Dan kami mohon dengan kehadiran hamba-Mu, baik di Ukraina maupun di Rusia, Bapa di sorga, bertemu dengan pemimpin kedua negara yang berseteru ini. Kami mohon Roh Kudus bekerja, Tuhan menolong dengan kuasa-Mu yang ajaib, sehingga dunia boleh melihat ada satu pemimpin rendah hati dari Indonesia yang peduli kepada perdamaian dunia, yang tidak hanya menang bicara, tetapi tindakan nyata dari hamba-Mu begitu dahsyat dan luar biasa. Engkau Allah yang telah menempatkan anak-Mu bagi Indonesia. Ya Bapa di sorga, kami tahu Bapak Jokowi tidak sempurna sebagai manusia, tapi Allah yang hebat, karena kami mengenal Engkau, Allah yang sempurna, yang mampu memakai orang-orang tidak sempurna untuk kepentingan Tuhan, untuk perkara-perkara ajaib. Maka saat ini di dalam nama Yesus, lindungilah Bapak Negara dan Ibu Negara Tuhan. Lindungilah tim yang pergi ke Ukraina dan Rusia ya Bapak. Biarlah dunia boleh meliputnya. Dan ada satu pesan luar biasa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Tuhan pakai presiden kami. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Kami juga berdoa Tuhan berkati Indonesia. Melalui keteladanan Bapak Presiden ini. Di Indonesia juga terjadi persatuan dan kesatuan yang luar biasa. Kami beda suku, beda agama, beda kepentingan politik, beda macam-macam budaya dan lain sebagainya. Tapi Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah akan mempersatukan kami sebagai satu negara yang luar biasa demi kepentingan Tuhan. Hamba tahu banyak cara-cara setan untuk menghancurkan negara kami, tapi Engkau Allah yang ajaib. Ada banyak hamba Tuhan, orang percaya berdoa bagi negara ini, maka kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, melindungi Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, Sangar Talau sampai Rotendao, melindungi dari niat-niat jahat alat-alat setan untuk mengacau balakan bangsa kami. Dan biar teladan Bapak Presiden ini diteladani oleh sebuah kepala daerah, gubernur-gubernur, wali kota, bupati-bupati, menteri-menteri, pejabat-pejabat, Kapolri, Panglima TNI dengan seluruh anggotanya, Kepala Kejaksaan Agung, Ketua Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Berkat Tuhan dari pemimpin turun-temurun sampai kepada jajaran terendah sekalipun. Ada kuasa Allah yang luar biasa. Ini doa, ini harapan kami Bapa. Jawablah kami Tuhan. Lindungilah presiden kami. Biar dia berhasil dalam tugasnya Tuhan. Dalam niatnya membawa damai bagi kedua negara tersebut. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara, jadi itu video sederhana dari saya. Kiranya kita mengimani doa kita bersama. Dan Tuhan menjawab, menolong Bapak Presiden kita yang luar biasa. Silakan like, comment, and share yang membangun untuk persatuan dan negara, persatuan dan kesatuan negara kita di Indonesia. Ku tak pandang dari agama mana, suku mana, kepentingan politik seperti apa, kita bersaudara di Indonesia. Dan khusus orang Kristen, ingat, kita pembawa damai. Kita harus mendoakan negara kita, biar dunia tahu ketika Tuhan menyatakan kuasanya, sungguh nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Silakan share video ini untuk Indonesia yang lebih baik dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.